Halo semuanya, selamat datang lagi di podcast Sehat Seutuhnya season yang ketiga bersama saya Willy Yonas. Di episode podcast kali ini kita akan diskusi soal how not to die from Parkinson's disease. Apa yang saya baca, apa yang saya bagikan ini dari buku How Not to Die yang ditulis oleh Dr. Michael Greger di tahun 2015. Tapi gua rasa ini masih sangat relevan karena kalau kalian buka nutritionfacts.org, ini non-profit organization-nya Dr. Michael Greger, mereka selalu mengupas research yang paling baru. Jadi konsep yang akan dibagikan ini sangat masih relevan walaupun bukunya ditulis di tahun 2015. Anyway, Parkinson's disease atau penyakit Parkinson. Mungkin teman-teman juga ada yang udah familiar dengan penyakit ini. Ini penyakit saraf. Ya, ini penyakit nomor 2 terbanyak yang berhubungan dengan saraf, dengan otak setelah Alzheimer's disease. Alzheimer's disease ini kan pikun ya. Mungkin itu bahasa yang lebih gampang dimengerti. Walaupun ada yang taunya demensia dan lain-lain, tapi Alzheimer, tapi Parkinson ini adalah penyakit saraf yang menyerang bagian otak, bagian penggerak ya, atau gerakan kita, motion kita. Jadi contoh ciri-ciri orang yang punya Parkinson itu adalah contoh tremor, jadi getar ya, itu salah satu ciri-cirinya. Apakah itu di tangan, apakah itu di kaki. Jadi kayak kalau mau jalan tuh kayak harus starting dulu gitu, kayak ada starter, jalan pelan-pelan, oke, akhirnya baru bisa normal. Udah gitu juga Parkinson's disease ini mengurangi kecepatan kita bergerak, kualitas hidup kita berkurang, jadi kayak semi disabilitas. Sebenarnya tergantung di stage mana seseorang itu mengenai Parkinson's disease-nya. Udah gitu juga badan jadi kaku. Ini juga nih yang banyak. Jadi bukan hanya tremor, tapi badan itu rasanya jadi kaku. Keseimbangan juga berkurang. Ya. Tapi yang menarik juga dari Parkinson's disease ini, mereka juga mood-nya bisa terganggu. Ya, kebiasaan tidur juga itu bisa terganggu juga. Dan yang sedihnya adalah sejauh ini memang penyakit Parkinson's disease ini tidak bisa disembuhkan. Ya, paling enggak yang bisa kita lakukan adalah slowing down the disease degradation. Itu yang bisa kita lakukan sejauh ini. Nah, yang dimaksud oleh Dr. Michael Greger How Not to Die from Parkinson's Disease adalah kalau bisa ya pastikan kita nggak mau dapat Parkinson's disease itu at the first place. Nah, Parkinson's disease ini disebabkan oleh apa? Ya, itu yang akan kita eksplorasi. Tapi Dr. Michael Greger dia sharing juga pengalaman ayahnya. Ayahnya ini juga punya Parkinson's disease 16 tahun, teman-teman bayangin. 16 tahun. Diranjang, bedridden, ya, sampai akhirnya it took his life. Bayangin aja teman-teman, diranjang 16 tahun. Ya, ini mungkin keresahannya mungkin mirip-mirip stroke lah. Orang yang kena stroke, hidupnya diranjang. Kita keluarga juga cukup menyerap banyak tenaga untuk take care orang itu, anggota keluarga kita. Berat, penyakit Parkinson ini cukup berat. Nah, biasanya ini menyerang di orang yang setelah umur 50 tahun, walaupun itu nggak menutup kemungkinan yang lebih muda juga bisa. Ya, faktor resikonya apa? Terutama yang ada head trauma di kepala, apakah kita kayak petinju contohnya, atau kita pernah kejeduk, kita pernah kecelakaan kendaraan, itu salah satu faktor resikonya. Tapi yang menarik juga, faktor resiko kedua yang paling banyak diketahui adalah toxic pollutants. Jadi toxic yang masuk ke dalam tubuh kita gitu. Nanti kita lihat ya, kayak misalnya ada pesticides, ada DDT, ada dioksin dan lain-lain, atau enggak kayak kimia-kimia dari plastik, itu juga bisa meningkatkan resiko kita terhadap penyakit Parkinson. Jadi sangat menarik. Nah, faktanya adalah ketika gejala Parkinson itu mulai, sekitar 70% sel yang kritikal untuk membuat kita itu bergerak itu kemungkinan sudah rusak. 70% ya, bayangin. Ngeri teman-teman ya. Jadi ngeri sih Parkinson. Kebetulan gue juga kerja di Rumah Sakit Advent Bandung. Kemarin kita baru bikin
klub Parkinson. Jadi kita bikin support system buat orang-orang, teman-teman kita yang punya Parkinson's disease. Berat sih. Emang ada yang tingkatnya lebih berat, ada yang masih baru. Tapi gue nggak bayang sih kalau gue sendiri juga one day misalnya punya Parkinson, sedih gitu. Kualitas hidup kita bakal berubah banget. Nah, ini ada beberapa chemicals yang ditulis oleh Dr. Michael Greger yang dari banyak penelitian sudah dikoneksikan ada hubungannya dengan resiko terhadap Parkinson's disease. Contohnya heavy metals kayak mercury itu bisa, udah gitu juga PCBs, udah gitu kimia-kimia dari plastik, udah gitu juga ada ban pesticides yang sudah di-ban, ada DDT, itu salah satunya. Dan yang menariknya nih teman-teman adalah banyak orang itu sebenarnya, ya mungkin gue juga gitu, pasti ada polutan ini yang udah pernah masuk ke tubuh kita. Contoh, ini ada satu penelitian, mereka ngelihat di banyak kasus 99% sampai 100% dari para wanita itu ada polutan di peredaran darah mereka, ya. Mau ini perempuan yang sehat, mau perempuan yang lagi hamil, mengandung, ini ada gitu. Jadi ini cukup ngeri fakta-fakta ini. Dan yang ditemukan juga adalah di beberapa penelitian mereka menemukan adanya polutan-polutan kimia ini bahkan di plasenta bayi sekalipun. Jadi bayangin teman-teman, kalau ibunya itu sudah tercemar oleh toxic polutan ini, dia makan dan itu juga udah nyampe ke bayi. Bayangin aja bayi yang masih di dalam kandungan ibu, kalau ibunya nggak perhatiin, ini udah ada resiko Parkinson di kemudian hari, ya kan? Ini malah menarik nih. Satu penelitian menunjukkan, ya ini meneliti ibu-ibu yang baru saja melahirkan, udah gitu di plasenta mereka itu mereka mau lihat, ya di umbilical cord, di apa itu bahasa Indonesianya yang nyambung sama plasenta itu ya, yang dari udel, dari pusar kita itu. 95% dari umbilical cord yang nyambung sama plasenta itu ditemukan toxic polutan. 95% dari ibu yang melahirkan, banyak banget ya. Jadi ini hal yang pervasive lah ya, hampir semua orang ada toxic polutannya ini. Nah, pertanyaannya, kok bisa toxic polutan ini banyak yang masuk ke dalam tubuh kita? Oke. Sebenarnya banyak banget sumber toxic polutan kimia yang ada di dunia ini. Wah, banyak banget lah, you name it. Tapi yang kita harus ingat adalah, mungkin yang banyak kena blame dari toxic polutan ini atau pestisida itu makanan-makanan nabati. It's not true. Yang ditulis oleh Dr. Michael Greger mengutip banyak penelitian adalah banyak toxic pollutants ini justru dari makanan hewani. Salah satu makanan yang paling banyak toxic polutannya adalah tuna, ikan, telur. Itu salah satu yang paling banyak. Kenapa? Karena gini, laut kita kan, kalau ngomong ikan nih, laut kan udah banyak pencemaran juga, pencemaran merkuri dan lain-lain. Sekarang ilmunya udah makin banyak diketahui orang. Kalau ikan itu makin besar, makin banyak kemungkinan polutannya, karena dia udah makan ikan kecil yang kemungkinan besar juga udah mengandung merkuri, ya kan? Makanya sekarang guidelines-nya banyak banget. Kalau misalnya seseorang itu masih mengkonsumsi ikan, lebih prefer ikan yang kecil, bukan ikan yang besar, ya. Dan itu cuman, it's not even every day of the week gitu. Paling juga 1-2 kali satu minggu gitu ya. Kita ada satu platform lifestyle medicine namanya Utuh Health, di mana teman-teman bisa telekonsultasi yang bebas ngantri di mana saja dan kapan saja. Buat yang struggle dengan hipertensi, diabetes, kelebihan berat badan, kolesterol, trigliserida yang tinggi, kita ada wellness, plan-based, dan fitness guide consultation, di mana teman-teman akan dibimbing tahap demi tahap untuk mendapatkan kesehatan teman-teman kembali. Buat yang bergumul dengan kesehatan mental, dengan anxiety, dengan eating disorders, dengan depression, bergumul juga dengan dinamika keluarga, komunikasi di keluarga dan teman-teman kerja mungkin,
Kita juga ada psikolog yang bisa membantu teman-teman. Teman-teman bisa langsung booking di utuhhealth.com atau bisa ke Instagram kami @utuh.health. Klik link bio dan booking sekarang. Anyway, let's get back to the podcast. Nah, sama juga halnya misalnya dengan daging-daging, misalnya kayak daging ayam, daging sapi misalnya. Mereka kan makan makanan tumbuhan, ya kan, untuk growing up mereka, untuk supaya mereka bertumbuh, akhirnya bisa jadi dipotong, akhirnya jadi konsumsi buat manusia. Mereka itu konsumsi makanan-makanan tumbuhan, apakah itu rumput di ladang, apakah pakan-pakan ternak yang mereka kasih, dan itu juga nggak bebas dari toxic pollutants. Jadi toxic ini tuh build di daging-daging, di otot-otot si hewan-hewan ini, dan itu yang kita makan. Jadi makanan yang paling sedikit polutannya, toxic pollutants ya, sebenarnya adalah makanan-makanan nabati. Karena kalau kita ngelihat chain rantai makanan nabati itu kan paling awal dimakan sama hewan, udah gitu dimakan hewan yang lebih besar misalnya, udah gitu dimakan manusia. Ya, toxic pollutantsnya sudah lebih banyak tersebar di makanan hewani. Ya, nih salah satu yang paling banyak juga toxic pollutant namanya dioxins di Amerika ini, itu adalah butter, telur, terus processed meat juga. Ya, itu salah satu yang paling banyak juga. Terus dairy juga lumayan ada toxic pollutantsnya juga ya. Dari lead itu nama toxic pollutants ya. Terus udah gitu ada juga mungkin yang bertanya, vaksin kan ada logam beratnya juga, ada toxic pollutantsnya juga, ada mercury-nya juga. Nah, masalahnya kalau argumennya Dr. Michael Greger dan dia kutip penelitian lain, memang ada toxic pollutants ya di vaksin, tapi manfaatnya itu jauh lebih besar gitu, karena itu sangat kecil gitu si efeknya. Bandingin aja sama makanan yang kita konsumsi. Kita makan daging setiap hari, kita makan makanan hewani setiap hari, toxic pollutantsnya bisa lebih banyak gitu daripada yang ada di satu vaksin. So perhatiin makanan kita akan jauh lebih penting. Jangan takut untuk toxic pollutants yang ada di vaksin. It's okay ya. Walaupun yang jadi concern ini adalah memang untuk tubuh kita bisa mengeluarkan toxic pollutants ini dari sistem tubuh kita itu membutuhkan waktu yang lama, bahkan 10 tahunan ya, dari salah satu penelitian di sini. Jadi sebisa mungkin teman-teman, kalau kita nggak mau terpapar dari toxic pollutants dan meningkatkan resiko kita terhadap penyakit Parkinson, ya plant-based diet, pola makan makanan nabati. Daging ayam juga, ini di tahun 2013 ada report di Amerika, 96% daging ayam yang ada di pasaran itu tercemar oleh dioxins. Jadi ya, that's the fact, itu faktanya teman-teman. Terus juga ada smoking, itu juga meningkatkan resiko terhadap Parkinson's disease juga. Dairy consumption juga. Di sini ada satu penelitian yang menunjukkan ada estimasi penyakit Parkinson ini resikonya meningkat sebanyak 17% kalau kita minum 1 cup dairy milk setiap hari. Ya. Jadi konklusinya yang dari Dr. Michael Greger ingin sampaikan, how not to die from Parkinson's disease, adalah konsumsi makanan nabati karena kemungkinan ada toxic pollutantsnya lebih kecil. Kalau kita konsumsi makanan-makanan hewani, toxic itu sudah build up, dan itu yang kita makan, resiko terhadap Parkinson's disease-nya meningkat. Anyway teman-teman, itu yang bisa saya bagikan, how not to die from Parkinson's disease. Bagikan ke teman-teman yang lain supaya knowledge ini bisa semakin tersebar. Buat teman-teman yang mungkin sorry banget kalau misalnya ada yang sudah terdiagnosa dengan Parkinson's disease, keluarganya mungkin, jangan lupa untuk berobat ke dokter saraf, karena mereka bisa bantu dengan obat-obatan untuk membantu penyakit Parkinson's ini memperlambat proses degenerasinya. Anyway, seperti biasa harapan saya, semoga kita sehat seutuhnya.